Baik, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas beberapa latihan soal ya. Nanti Bapak akan menjelaskan secara cepat, nanti silakan Anda simak, bila ada yang tidak jelas boleh bertanya langsung ya, silakan diinterupsi. Oke, kemarin ada yang memegang soal, ada yang sudah menjawab soal ini? Coba Bapak minta tolong, Marvina, Angela, Erika, Livia, coba ada yang sudah mengisi? Kelompok kami sudah, Pak. Boleh lihat. Coba boleh di-share screen? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Terima kasih, Martina. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya, teman-teman ya. Ya, nomor pertama, Presiden lantik 5 orang duta besar. Kemarin kita ingat ya, prinsip analisisnya pertama, kita mulai dari analisis diksi ya. Pertama, diksi harus kita cek apakah sudah sesuai penggunaan kata baku, itu pertama. Kemudian pasangan kata idiomatik apakah sudah sesuai, penggunaan kata berimbuhannya apakah sudah sesuai gitu ya. Nah, nanti kalau ini sudah dipenuhi dalam pengecekan diksi, baru kita melanjut ke pengecekan kalimat efektif ya. Jadi itu tahap-tahapannya ya. Nah, nomor satu misalkan Presiden lantik 5 orang duta besar. Ini bisa dibuat efektif dengan cara satu kita cek diksinya apakah sudah baku atau belum ya. Nah, yang nomor satu kita bisa buat lebih efektif dengan memberikan tambahan kata kerjanya dengan imbuhan ya. Jadi lantik itu diganti menjadi melantik. Nah, itu syarat supaya menjadi kalimat efektif. Nah, kalau sudah efektif, kalau sudah dipenuhi prinsip diksi, nah prinsip kedua kita cek di bagian kalimat efektif. Nah, masih ingat ada 6 ciri kalimat efektif. Siapa masih ingat? Masih ingat nggak? Apa saja, Marvina? Prinsip kalimat efektif ada 6, apa saja? Pertama apa? Keutuhan, kemudian sejajar, terus fokus, hemat, cermat, dan logis ya. Nah, itu kalau Anda masih ingat, itu ciri-cirinya ya. Nah, kita cek satu persatu, apakah kalimat ini sudah utuh atau belum? Utuh artinya apa, Pak? Dia mempunyai subjek, predikat, atau tidak gitu ya, di dalam sebuah kalimat tunggal. Nah, kalau tidak ada, Anda perbaiki gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kita cek di kalimat pertama, apakah ada subjek predikatnya? Ada, Pak, subjeknya presiden, predikatnya melantik. Apakah ada yang tidak sejajar, Pak? Nah, di sini tidak ada yang bermasalah ya dengan kesejajaran. Nah, prinsip ketiga berikutnya adalah fokus. Apakah fokus kalimat ini? Oke, karena tidak ada masalah ya berarti aman ya. Dia tidak mempunyai subjek ganda dalam satu kalimat tunggal. Kemudian berikutnya hemat. Nah, apakah kalimat ini hemat? Nah, kata orang ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan ulang karena kalau kita jelaskan menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, makanya kita bisa hemat menjadi kata orangnya kita tidak pakai gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan pemahaman kita dalam penggunaan kalimat efektif. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif itu Anda cek satu persatu ya, rekan-rekannya dalam setiap kalimat apakah sudah dipenuhi atau belum. Nah, kalau belum, Anda harus segera perbaiki dengan memeriksa satu persatu syarat-syarat tadi. Nah, itu nanti di ujian juga Anda bisa lakukan hal yang sama ya tentunya ya. Nah, semoga tidak terjebak ya dengan soal-soal itu karena kadang-kadang ada yang mirip gitu ya, ada yang mungkin membuat Anda bingung, tapi tetap saja Anda harus ingat prinsip dasar dari diksi, kemudian prinsip dasar dari kalimat efektif, sehingga Anda tidak salah ya dalam memutuskan apakah jawaban ini sudah efektif atau belum, gitu ya. Nah, jadi nomor satu, kenapa dia tidak dipakai kata orang, karena ini tidak hemat, gitu ya. Kita bisa hemat menjadi kata orangnya tidak dipakai, gitu ya. Demikian juga nomor dua, Amerika Serikat meluncurkan ya, itu menjadi efektif karena ada kata kerjanya meluncurkan ya. Yang ketiga juga sama, kata kerjanya melarikan diri ya. Nah, ini yang versi dasar ya. Jadi Anda mengecek apakah kata-kata itu sudah mempunyai bentuk baku atau belum ya dari kata kerja, penggunaan kata kerjanya. Nomor 4 juga sama, akan mengemukakan. Nah, nomor 4 ini kalau Anda masih ingat, kalau di diksi kata kerja
dasar yang berawalan kata SP, bentuk aktif gitu ya, dia akan mengalami peluluhan gitu ya. Misalkan kata kunci kalau kita tambah dengan awalan me akan menjadi mengunci gitu ya. Demikian juga dengan ini, kemukakan kalau kita tambah dengan awalan me akan menjadi mengemukakan gitu ya. Nah, jadi ini akan menjadi mengemukakan gitu ya. Prinsipnya itu. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke. Nomor 5. Ini juga sama, kata kerjanya kelirukan gitu ya. Nah, kelirukan ini kata kita bisa buat lebih efektif dengan menambah sebuah imbuhan ya. Mengelirukan sehingga merugikan. Nah, ini sudah dibahas kemarin ya. Jadi intinya ini bentuknya sudah baku karena kata kerjanya mempunyai imbuhan, kemudian kedua dia efektif karena dia sudah sejajar ya. Utuh nggak Pak? Utuh gitu ya. Laporan ABS, laporan itu subjeknya, mengelirukan itu predikatnya gitu ya. Evaluasi itu objeknya ya. Nah, sehingga merugikan, nah ini kalimat majemuk ya. Sehingga merugikan pembangunan nasional. Kata merugikan dan mengelirukan itu mempunyai bentuk yang sejajar. Nah, inilah yang kita pelajari konsep kesejajaran dalam sebuah kalimat ya. Kata kerjanya mempunyai imbuhan yang konsisten ya. Konsistensi bentuk katanya sama. Nah, nomor 6. Nah, ini Anda lihat baik-baik di sini ada dua subjek ya. Ada kata penyusunan dan kata saya. Nah, ini tentu kita harus putuskan mana yang menjadi subjek. Kalau Anda yang memutuskan saya, berarti saya dibantu oleh para dosen dalam penyusunan laporan itu, gitu ya. Subjeknya jelas saya, bukan laporan ya. Nah, ini perlu kita cek, yang perlu kita pahami nanti waktu Anda menganalisis soal-soal ujian Anda ya. Nah, itu akan membantu Anda sebenarnya. Nanti waktu Anda membuat kalimat, membuat paragraf, ya kalimat itu akan terlihat hubungannya ya, tidak seolah-olah terpisah dengan kalimat lainnya. Itu ya nomor 6 ya. Nah, nomor 7, teman-teman, nomor 7, kita cek ya, subjeknya apa, masyarakat, kemudian kita cek apakah predikatnya sudah benar, kata bakunya benar. Merubah itu kan tidak baku ya. Anda cek di KBBI, nah itu harusnya mengubah yang baku ya. Jadi masyarakat harus mengubah kebiasaan yang kurang terpuji. Nah, nomor 8, coba bisa diturun. Ya, diturunkan ya. Warga negara harus berjuang. Nah, ini bentuk kata yang tidak baku juga ya. Harusnya berjuang, bukan berjuang ya. Jadi Anda cek baik-baik diksinya. Jadi itu tipsnya ya teman-teman nanti di ujiannya. Satu persatu Anda cek apakah setiap kata itu sudah baku atau belum dalam KBBI kita. Kalau belum diperbaiki ya. Nah, kalau sudah baku semuanya, kemudian Anda cek kata perimbuhannya sudah tepat atau belum gitu ya. Kalau sudah tepat, Anda cek apakah pasangan kata idiomatiknya tepat atau tidak. Nah, pasangan kata idiomatik itu apa? Yang tadi ada pasangan kata antara dengan dan gitu ya. Tidak dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Kemudian baik ini maupun itu gitu ya. Kemudian ada lagi tidak hanya tetapi juga. Nah, itu namanya pasangan kata idiomatik ya. Nah, nomor 9. Nah, ini kata ilmiawan ini tidak baku karena yang baku itu adalah kata ilmuwan gitu ya. Nah, kita cek. Coba kita cek nomor 9 ini apa kata kerjanya, Marvina. Nomor 9 ini apa ya kata kerjanya? Subjeknya kan para ilmuwan ya. Predikatnya apa? Kata kerjanya apa? Harusnya Sepakat kerjasama, Pak. betul, sepakat itu kata kerja ya. Nah, ini kan belum ada imbuhannya Marvina. Supaya ada imbuhannya, imbuhan apa yang tepat ya untuk melengkapi konteks kalimat ini? Apakah telah menyepakati? Apakah itu yang dimaksud? Jadi para ilmuwan dari berbagai bidang telah menyepakati gitu ya, Marvina ya. Karena kalau tadi Anda ingat di KTSP ya, kalau kata kerja dasar awalannya S, nah dia akan mengalami peluluhan ya. Oke, kata kerjasama itu dipisah ya, betul ya. Oke, jadi subjeknya para ilmuwan gitu ya, predikatnya menyepakati, kerjasama itu adalah objeknya sebenarnya gitu ya. Nah itu intinya. Nomor 10 teman-teman, kita lihat. Nomor 10, nah ini hati-hati, subjeknya apa? Mas Vina mau pilih apa? Subjeknya. Yang disebut subjek itu cirinya apa? Nah, kita harus pahami dulu ya. Apakah generasi muda atau para rohaniwan? Mana yang mau dijadikan subjek? Misalkan,
Misalkan Anda mau pilih yang mana? Generasi muda. Kalau generasi muda, predikatnya apa? Kalau subjeknya generasi muda, Marvina, jadinya apa kalimat ini? Predikatnya apa? Generasi muda memerlukan peranan aktif para rohaniwan untuk membina mentalnya, gitu ya, betul ya? Bisa dipahami nggak ya? Jadi subjeknya di sini adalah generasi muda ya. Kalau ini versinya Martina ya. G-nya kapital ya, Martina ya. Generasi muda memerlukan peranan aktif para rohaniwan. Itu bukan rohaniawan ya, yang baku rohaniwan ya. Generasi muda memerlukan peran aktif para rohaniwan untuk membina mentalnya, gitu ya. Untuk membina mentalnya. Oke ya. Nah, itu kalau mau diganti. Nah, Anda cek subjeknya apa, Pak? Generasi muda. Kata kerjanya apa, Pak? Memerlukan. Apa objeknya, Pak? Ya, peranan aktif gitu ya. Para rohaniwan itu untuk apa? Keterangannya untuk membina mentalnya. Oke ya. Nah, nomor 11 misalkan kita lihat. Pertemuan tahunan tersebut menelurkan beberapa hal penting. Kata menelurkan ini kan tidak baku ya. Anda bisa ganti menjadi menghasilkan atau menelurkan kalau mau digunakan bentuk konotasinya ya. Jadi Anda boleh pilih salah satu dari tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Nomor 12, Martina. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya, Pak. Ini saya baru kepikiran tadi. Buat yang nomor 5 itu, Nomor 5 apa? kalau tadi kan laporan ABS dapat mengelirukan evaluasi sehingga merugikan pembangunan nasional. Iya. Kalau misalnya saya buat laporan ABS mendapatkan kekeliruan evaluasi, bisa nggak, Pak? Mendapatkan kekeliruan sama mengelirukan tuh maknanya sama nggak? Oh, sama ya? Oh, oke, maaf, Pak. Itu prinsipnya gitu ya, Ignatius. Kalau maknanya sama, kalau ada bentuk lebih pendek, kita pakai bentuk pendeknya, Ignatius, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa tadi? Nomor 12 ya. Nah, ini kata menyicil ini kan tidak baku ya. Jadi kita ganti menjadi mencicil. Oke, itu tepat. Nomor 13, wajib menaati. Ya, betul. Kata taat itu kan masuk KTSP tadi ya. Jadi dia akan mengalami peluluhan menjadi menaati. Betul. Nomor 14, seorang penerjemah tidak hanya menerjemahkan kalimat, tetapi juga, betul. Nah, ini Anda lihat ya. Penerjemah sama menerjemahkan, terus tidak hanya pasangannya adalah tetapi juga. Gitu ya. Oke, itu pasangan kata idiomatik. Nomor 15, nah, kalau kata kerja, dia hanya mempunyai satu suku kata, seperti kata sah, pel, cat, bor, gitu ya. Dia ditambah dengan awalan me, dia akan mengalami perubahan menjadi menge, gitu ya. Mengesahkan, mengepel, mengecat, mengebom, mengebor, gitu ya. Nah, itu yang akan digunakan ya. Sama seperti ini. DPR sudah mengesahkan, gitu ya, peraturan terbaru setelah quorum ya, betul. Kata bakunya quorum, betul sekali ya. Oke, nomor 16, pihak manajemen perusahaan mengecek data-data. Nah, ini kita lihat ya. Apakah ada kata yang tidak baku? Yang pertama ada. Kata apa, Pak? Konduite. Nah, itu harusnya yang baku konduite ya. Kemudian yang kedua, apakah data itu jumlahnya satu atau banyak menurut Anda? Data itu bentuk apa, tunggal atau jamak menurut Anda? Kalau Anda cek data itu sebenarnya sudah banyak, teman-teman ya. Jadi data itu pakai satu aja sudah cukup gitu ya. Tidak perlu diulang 2 kali gitu ya. Nah, itu. Itu ya. Nomor 17 misalkan. Ya, ini opsi yang Bapak tawarkan ya sebagai jawaban Anda. Nomor 17,
ijazah itu harus pakai Z untuk bentuk baku sesuai KBBI. Jadi Anda cek, kalau bingung cek di KBBI ya. Kemudian ijazah lulusan tidak menjadi tolak ukur. Nah, pertanyaan saya Marvina, coba Anda buka di tab baru di sebelah Anda. Coba Anda cari KBBI coba. KBBI. Coba enter. Nah, yang paling atas coba. Nah, coba Anda ketik tolak ukur, muncul nggak? Coba. Nah, tidak ditemukan. Coba kalau ketik tolak ukur. Nah, berarti yang baku adalah yang mana, Marvina? Harusnya apa? Tolok ukur, Pak. Tolok ukur, betul. Berarti diganti ya, jawabannya tolok ukur harusnya. Nah, oke ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kita cek, Marvina. Pasangan kata tidak itu apa? Tadi pasangan kata idiomatik tidak itu apa? Masih ingat nggak? Kalau bukan, melainkan. Nah, itu apa pasangannya? Benar nggak? Nomor 17. Jawaban Anda itu nomor 17, benar nggak? Pasangan kata tidak tuh benar nggak tetapi? Ijazah lulusan tidak menjadi tolak ukur kesuksesan, koma, tetapi itu ya, diganti ya nanti ya. Harusnya tetapi bukan melainkan. Benar ya? Tadi kan Anda sebutkan itu, betul ya? Nah, itu. Oke. Nomor 18, ini kata kerjanya memproklamasikan, betul. Oke. Kemudian nomor 19. Nomor 19 ini teman-teman, kalau ada kata keterangan bagi dengan untuk agar supaya di awal kalimat, nah itu fungsinya sebagai keterangan, bukan sebagai subjek ya. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana Pak dengan nomor 19 ini? Nah, Anda cek dulu kata bakunya sertifikat yang baku, betul. Kemudian yang kedua, kata bagi itu tidak perlu dipakai karena fungsinya sebagai keterangan kalau di awal kalimat gitu ya. Nah, supaya ada subjeknya bagaimana Pak? Kata baginya dibuang saja. Jadi langsung saja peserta yang terlambat tidak akan mendapatkan sertifikat. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke ya. Jadi oke, itu sampai nomor 19. Nah, nomor 20, seorang karyawan yang baik tidak mencampur adukan urusan kantor dan pribadi. Nah, ini kalau mau diperbaiki supaya efektif, yang pertama, mencampur adukan itu Anda gunakan, itu mencampur adukannya tetap, tapi K-nya double ya, mencampur adukan urusan kantor dan pribadi. Ya. Oke, kemudian yang kedua, apa lagi ya? Coba Anda cek dulu. Nah, antaranya mana kita bisa samakan tuh. Seorang karyawan yang baik tidak mencampur adukan antara urusan kantor dan pribadi gitu ya. Oke. Nomor 21. Nah, pasangan itu menikah karena kecocokan ya. Kecocokan itu harusnya K-nya 1 ya, bukan K-nya 2 ya. Coba Anda cari di KBBI nanti. Kecocokan itu K-nya 1 atau 2? Kecocokan. Ya. Nah, yang betul 1K ya. Karena kean gitu ya, dia mempunyai imbuhan kean, bukan kekan maksudnya ya. Oke. Jadi nomor 21 itu subjeknya apa? Sama, pasangan itu menikah karena kecocokan satu sama lain. Jadi kata kecocokan itu yang diganti, itu aja ya. Subjeknya harus ada ya, Martina ya. Pasangan itu menikah itu tetap ada. Harus tetap ada. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kalau sudah, nanti kalau mau tanya langsung saja ya. Buka mic Anda. Nomor 22, Pak Andi Anda lihat tuh. Coba cari di KBBI, Marvina. Menasehati itu baku nggak? Menasehati itu baku nggak? Cari nasehat coba. Nasehat, baku nggak? Nasehat. Nah, itu tidak baku. Udah. Coba klik yang nasihat. Nasihat. Ada nggak artinya? Nah, itu tuh. Nasihat itu bentuk baku. Bentuk tidak bakunya nasihat. Berarti jawaban tadi harusnya apa?
menasihati harusnya ya. Ya, ini bisa diringkas sebenarnya. Pak Andi menasihati pengurus Yayasan Tunarungu dan Tunadaksa. Coba Anda ketik di KBBI, Tunarungu itu penulisannya disambung atau dipisah? Coba. Tunarungu coba. Disambung atau dipisah? Nah, kalau disambung bagaimana? Ada nggak? Nah, harusnya disambung ya. Tuh. Berarti yang sebelahnya juga sama ya. Tunarungu dan Tunadaksa. Oke ya. Nah, nomor 23, mereka harus memenuhi persyaratan, betul. Sebelum menandatangani, betul. Menandatangani itu harus digabung ya. Jadi kalau ada dua kata yang mempunyai awalan dan akhiran atau imbuhannya sepasang itu harus dirangkai, tidak boleh dipisah ya, teman-teman ya. Jadi itu jangan salah. Nomor 24, subjeknya masyarakat. Nah, tidak hanya, lihat ya, masyarakat tidak hanya sekedar mengantri kereta sebelum beraktivitas. Ada nggak kata yang tidak baku di sini? Ada, Pak. Yang pertama, pas. Sekedar itu tidak baku. Harusnya apa, Marvina? Sekedar itu baku nggak? Sekadar. Yang kedua, mengantri itu baku nggak? Mengantri atau mengantre? Nah, betul. Yang ketiga, beraktivitas, betul. Yang keempat, peduli, betul. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalimat ini pasangan kata idiomatiknya ada nggak yang tidak tepat? Tidak hanya pasangannya apa tadi? Masih ingat nggak? Marvina, Leo, Brian. Tidak hanya itu pasangannya apa? Kata apa? Tetapi ya, Pak. Tetapi juga ya. Tetapi juga. Tetapi juga. Betul. Oke. Nah, kita lihat yang kedua ya. Kalimat ini sudah efektif, sudah punya subjek, sudah punya predikat gitu ya. Yang kedua kita cek apakah sudah sejajar atau belum. Yang di depan tidak hanya sekadar mengantre, yang di belakang harus peduli. Nah, ini kan belum punya imbuhan ya, kata peduli itu, teman-teman ya. Supaya ada imbuhannya, imbuhan apa yang tepat ya? Ya sejajar dengan mengantre. Menurut Anda? Juga harus memedulikan gitu ya. Supaya dia sejajar dengan kata kerja di depannya ya, memedulikan. Nah kata dengannya dihapus berarti ya. Juga harus memedulikan protokol kesehatan, gitu ya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Cukup jelas, oke baik. Jangan lupa kasih titik ya untuk kalimat berita seperti ini ya. Nomor 25 kita lihat kata yang tidak baku. Ada nggak di sini, Marvina, teman-teman? Mempengaruhi itu baku tidak ya? Menurut Anda? Coba Anda cari di KBBI tadi. Mempengaruhi, baku nggak? Tidak sampai itu. Harusnya apa, Fen? Memengaruhi. Ya, betul. Coba kita cek ada nggak? Nah, itu tidak ada. Coba memengaruhi yang bawahnya tuh. Klik coba. Nah, itu bentuk tidak bakunya ya. Udah jelas ya, teman-teman ya. Nah, caranya begitu. Berarti itu diganti memengaruhi. Oke ya. Nomor 26. Nah, coba Anda lihat. Penduduk tinggal di pemukiman. Coba Anda cari di KBBI. Apa arti kata pemukiman? Nah, ini artinya proses, cara, atau perbuatan memungkinkan. Kalau soalnya tadi minta pemukiman bukan? Dia minta cara atau perbuatan memungkinkan atau tidak? Tinggal di pemukiman. Berarti yang diminta adalah keterangan, betul ya? Nah, kalau pemukiman itu tepat, harusnya apa? Permukiman. Coba Anda cari di KBBI. Permukiman tambah R, tambah R, permukiman. Coba enter. Artinya apa tuh? Tempat bermukim. Nah, ini harusnya yang tepat. Berarti itu harus diganti menjadi permukiman. Gitu ya. Itu caranya. Nomor 27. Nah, 27 ini kalau Anda jawab seperti ini, Marvina, dia tidak mempunyai subjek, Marvina. Nah, subjeknya harus tetap ada, unsur penelitian tetap sama, ya. Unsur penelitian hanya diberikan porsi sekitar 15% dari seluruh persentase. Itu bukan prosentase. Prosentase itu tidak baku, yang bakunya persentase ya, teman-teman ya. Nah, itu tetap persentase diganti. Nah, itu persentase diberikan porsi, itu harusnya diberikan porsi, hanya diberikan porsi
Oke, itu kata diberi itu tambah akhiran kan, hanya diberikan porsi. Ya, itu dia. Nomor 28, makalah ini membahas tentang, nah ini kata membahas ini, kita tidak usah menggunakan kata tentang, jadi langsung aja membahas apa objeknya ya, dihapus saja supaya lebih efektif. Itu ya. Nomor 29, nah coba Anda lihat, mengantri itu baku tidak? Kata mengantri tadi. Yang baku mengantre, betul ya. Nah, nomor 30, Bapak Adam Malik menduduki, benar nggak Bapak ini menduduki menteri? Logis nggak menurut Anda? Harusnya apa? Harusnya Bapak Adam Malik menduduki atau Bapak Adam Malik menjabat sebagai gitu ya. Diganti coba. Subjeknya tetap Bapak Adam Malik ya, jangan dibuang. Bapak Adam Malik. Subjeknya Bapak Adam Malik. Tetap sama seperti soal itu. Bapak Adam Malik. Kata dalam kabinet itu dihapus ya. B-nya kapital karena di awal kalimat. Bapak Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ya dalam kabinet tersebut. Ya, oke. Terus nomor 31. Nah, ini karena dia tidak ada nama di sini ya. Di belakang itu Menteri Luar Negeri itu ditulis huruf kecil ya. M-nya kecil, L-nya kecil, N-nya kecil ya. Oke. Nomor 31 misalkan. Coba kita lihat. Presiden mengimbau ya, betul. Yang baku adalah kata mengimbau ya masyarakat rakyat supaya mematuhi protokol kesehatan. Betul. Oke, kita lanjut nomor 32. Panitia akan mengadakan geladi, itu harusnya. Coba cari di KBBI. Geladi itu baku tidak? Geladi atau geladi yang baku? Coba. Geladi atau geladi? Bentar. Yang baku yang mana? Nah, itu ya, lihat ya. Yang baku adalah geladi, bukan geladi. Jadi itu diperbaiki, geladi, nomor 32. Oke, nomor 33. Menteri sedang memikirkan. Nah, ini kalau ini bukan permukiman, tetapi pemukiman. Nah, ini tepat ini ya. Oke. Pemukiman kembali. 34. Setiap umat harus mempertanggungjawabkan. Betul, kata mempertanggungjawabkan harus dirangkai karena dia mempunyai awalan dan akhiran ya. Atau imbuhannya satu pasang di sini. Nomor 35, sesuai, nah ini pasalnya sesuai dengan anjuran Presiden, koma, ya. Oke, para petani harus meningkatkan hasil produksi tahun ini. Betul. Oke, nomor 36, para peserta pertemuan itu terdiri atas, bukan terdiri dari ya, terdiri atas beberapa pakar. Oke. Nomor 37, Ibu membeli jeruk Bali, kacang Bogor, dan nangka Belanda. Ya, betul. Ini ingat ya, di KBBI, di PUEB, penggunaan nama kata yang tidak menunjukkan nama geografis, dia ditulis huruf kecil ya, tidak dimulai dengan huruf kapital. Misalkan kacang Bogor, jeruk Bali, nangka Belanda, itu nama jenis buah-buahan ya, bukan nama tempat atau nama geografi ya. Nomor 38. Coba Anda lihat, para karyawan bekerja selama 9 jam. Menurut Anda, pukul 9 sampai pukul 5 sore itu apakah 9 jam? Coba dihitung. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore, apakah itu 9 jam? Coba dicek. Harusnya berapa jam, Leo? Harusnya 8 jam. Itu ditulis 8 ya, selama 8 jam per hari. Ya, ditulis 8 jam. Nah, yaitu, itu kita ganti kata jam itu menjadi kata pukul, bukan jam ya. Nah, kata pukul, karena dia menunjukkan waktunya ya. Kalau jam itu kan durasinya berapa jam, 1 jam, 2 jam gitu ya. Oke, nomor 39 kita cek. Nah, kata masing-masing itu tidak diikuti objek ya. Jadi kita harus ganti kata masing-masing itu dengan kata setiap supaya lebih efektif. Setiap kelompok terdiri atas 3, perlu nggak kata orang itu, Martina? 3 mahasiswa ya. 3 itu ditulis 3 mahasiswa ya. Oke, nomor 40. Menteri Luar Negeri akan mengunjungi nah ini ada 2 opsi sebenarnya.
Anda boleh pilih Menteri Luar Negeri akan mengunjungi berbagai negara sahabat atau mengunjungi negara-negara sahabat. Anda boleh pilih salah satu ya. Nah, kemudian nomor 41, kegiatan akademik beliau tidak hanya terbatas pada pengajaran mahasiswa saja. Nah, ini supaya lebih efektif, Anda boleh gunakan kata hanya atau kata saja. Itu aja, pilih salah satu ya. Oke, jadi kegiatan akademik beliau tidak hanya terbatas pada pengajaran mahasiswa. Tuh, ya, maksudnya ya. Jadi mengajar itu diganti tetap pengajaran mahasiswa. Itu opsinya. Atau kegiatan akademik beliau tidak terbatas pada pengajaran mahasiswa saja. Nah, itu juga boleh. Anda pilih salah satu saja ya. Nah, berikutnya nomor 42, para mahasiswa dapat saling tukar-menukar. Nah, kata dapat saling tukar-menukar, ini Anda boleh pilih saling menukar atau tukar-menukar informasi. Nah, itu Anda boleh pilih salah satu ya, karena lebih efektif, teman-teman. Tidak bertele-tele ya. Kemudian nomor 43 ya, 43. Bapak menonton pertandingan antara, ya betul, pasangan kata antara itu adalah dan. Sepak bola itu disambung atau dipisah? Coba cari di KBBI. Sepak bola tadi disambung atau dipisah? Oke, berarti harus dipisah. Coba. Itu ya, sepak bola dipisah, betul ya? Oke. Nomor 44, Bapak Sunarto mengajarkan kami bahasa Indonesia. Nah, kata mengajarkan itu diikuti dengan objek ya. Jadi kita mengajarkan apa gitu ya. Nah, di kalimat ini kita ganti menjadi Bapak Sunarto mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kata kami itu tidak dipakai. Kalau Anda mau menggunakan kata kami berarti Bapak Sunarto mengajari kami, bukan mengajarkan kami ya. Dibedakan ya. Mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepada kami itu boleh. Nah, B-nya huruf kecil ya, karena penggunaan penulisan nama suku, bangsa, dan bahasa itu tidak menggunakan huruf kapital ya, kecuali di awal kalimat atau di judul ya. Oke. Nomor 45 coba kita lihat. 45. Nanti kalau ada yang bingung silakan tanya ya. 45. Nah, ini kita lihat. Pencuri tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah baik ketika diperiksa oleh ketua RT maupun polisi, gitu ya. Nah, kita lihat pertama, apakah bentuk kalimat ini sudah memenuhi diksi? Coba kita lihat. Baik, pasangannya apa? Harusnya maupun ya, betul ya. Nah, itu kata baiknya malah hilang di kalimat kedua ya, jawaban Anda. Pencuri tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, baik gitu ya. Baik ketua RT maupun polisi memeriksanya. Nah, itu boleh itu. Anda ganti supaya lebih sejajar juga ya. Pencuri tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, gitu ya. Baik ketua RT maupun polisi memeriksanya. Nah, itu sudah sejajar ya, karena sama-sama mempunyai awalan me ya, aktif. Nah, nomor 46, tujuan belajar. Nah, ini adalah mendapatkan pengalaman baru dan berharga sehingga, ya, kata sehingga itu tidak perlu ditulis huruf kapital ya, huruf kecil cukup. Sehingganya huruf kecil di jawaban Anda ya. Sehingga, tuh. Nah, itu saja yang diperbaiki ya, titiknya dibuang tuh. Oke. Berikutnya, nomor 47, obat-obatan pahit dia tidak suka ya. Dia tidak menyukai itu, Marvina. Karena kata kerja itu harus penyembuhan ya. Dia tidak menyukai obatan pahit. Langsung saja ya. Oke ya. Dia tidak menyukai obat, itu langsung saja. Obat-obatan pahit itu lebih efektif, langsung saja, Marvina. Oke, titik ya, jangan lupa ya. Ya, nomor 48, dokter mengatakan bahwa, betul. Nomor 49, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, betul. Nah, kalau Anda bingung,
penulisan gelar Tuhan yang boleh dipisah itu hanya kata yang Maha Esa. Jadi yang spasi Maha spasi Esa gitu ya. Nah, kata Y, huruf Y, M dan E itu kapital semua ya. Nah, kalau di dalam kata turunannya juga dipisah. Misalkan Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu kata pengampun itu dipisah dengan kata yang Maha, kemudian kapital ya. Jadi penulisannya seperti itu. Nah, kalau ini karena dia bentuk kata sifat dasar, jadi harus dirangkai. Maha besar, maha kuasa, maha baik itu harus dirangkai dengan kata maha ya. Dan ditulis dengan huruf kecil, betul itu ya. Jadi jawaban ini tepat. Nah, nomor 50, Susi Susanti menjadi pemain andalan, betul. Bukan handalan ya, tetapi andalan. Nomor 51, jurusan pariwisata sesuai dengan, ya itu ditambahkan ya, Marvina, sesuai dengan minat mahasiswa. Oke. Kata itu mungkin boleh dihapus. Oke, nomor 52, apabila pada hari itu, nah ini nih, kata apabila dan maka ini kita boleh sesuaikan lagi supaya efektif ya. Misalkan seperti ini, apabila pada hari itu Anda berhalangan hadir, koma, kata makanya dibuang. Nah, langsung saja. Oke ya. Nomor 53, jadi logikanya, ini ya logis ya maksudnya ya. Rapat akan dibatalkan apabila pada hari itu Anda berhalangan hadir. Ya. Nomor 53, seorang pasien ya betul. Seorang pasien harus menerima perintah. Betul. Seorang. 54, karya tulis ini mengemukakan betul. 55, karena pemasukan tidak banyak, para yatim piatu tidak lagi disantunin. Ya betul. Oke, selanjutnya 56, prestasi petenis Indonesia lebih maju dibandingkan prestasi tahun lalu. Yang dibandingkan itu prestasinya ya, Marvina ya, teman-teman, bukan tahunnya ya. Jadi prestasi petenis Indonesia lebih maju dibandingkan prestasi tahun lalu gitu ya. Yang dibandingkan itu prestasinya, bukan tahunnya ya. Dibandingkan prestasi tahun lalu. Tahun lalu. Yangnya dibuang aja. Iya, betul. Nah, 57, efek rumah kaca disebabkan oleh, betul. Nomor 58, pemerintah pusat menetapkan standarisasi, bukan standarisasi. Coba Anda cari di KBBI itu. Standarisasi atau standarisasi yang bagus. Coba, standarisasi. Ada nggak maknanya? Nah, itu ya, hati-hati ya, lihat ya. Itu bentuk tidak bakunya di bawah. Oke, jadi yang diganti standarisasi. Gitu ya. Oke, nomor 59. Para tersangka akan mendapatkan sanksi. Ya, betul. Sanksi itu yang betul pakai K ya. Kemudian berikutnya, nomor 60. Kata 50 itu, angka 50 ditulis dengan abjad ya. 50, betul. Siswa teladan mendapatkan beasiswa dari gubernur ya. Mendapatkan beasiswa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di paragraf, coba turun di paragrafnya. Sudah dibuat belum ya, Marvina? Kalimat pengembang. Zaman sekarang, orang-orang membutuhkan teknologi internet untuk melakukan berbagai hal, mulai dari berkomunikasi, bertransaksi. Oke. Kalau ini, kalau Anda mau menggunakan kata mulai dari, itu sebaiknya Anda gunakan mulai dari sampai dengan gitu ya. Mulai dari berkomunikasi sampai dengan bertransaksi gitu ya. Itu mungkin lebih baik. Nah, sampai dengan bertransaksi. Gitu ya. Nah, dengan adanya internet, para pebisnis dapat melakukan transaksi dan hubungan bisnis dengan... Kalau boleh tahu, ini mau cerita apa ya, Marvina ya? Kalimat topiknya. Karena ini bukan bagian saya, jadi saya kurang tahu, Pak. Yang membuat ini siapa ya? Boleh bantu nggak? Bapak ini ingin tahu aja, maksudnya kalimat topiknya prospek bisnis berbasis digital itu ada berapa, gitu loh. Anda mau menjelaskan berapa hal? Ada berapa prospek maksudnya? Atau mungkin Anda mau cerita ada 2
dua manfaat dari prospek bisnis berbasis digital, misalkan gitu ya. Nah, manfaat pertama apa? Misalkan Anda uraikan dari bidang ke ekonomi, misalkan manfaatnya secara ekonomi apa gitu ya. Kemudian manfaatnya dari segi pendidikan apa gitu kan ya. Nah, itu mungkin bisa membantu ya, walaupun dia bidang bisnis. Jadi Anda bisa uraikan manfaat-manfaat itu dari dua hal. Nah, nanti itu di kalimat pengembangnya. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan dengan segitiga itu ya, masih ingat ya kemarin teman-teman? Kalau ini saya gambarkan dengan segitiga. Nah, kalimat topiknya apa di sini? Misalkan, Pak, ada dua manfaat dari prospek bisnis berbasis digital ya. Nah, KP1-nya di sini nih. KP1-nya apa? Apa manfaat pertama? Tuh ya. Nah, manfaat keduanya apa, Pak? Itu. Nah, ini yang perlu dirapikan teman-teman ya, supaya nanti ujian tidak bingung ya. Nah, nanti apa kesimpulannya, Pak? Nah, ini di KK. Kesimpulannya apa? Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau Anda mengatakan KP-nya, Pak, ada dua manfaat dari prospek bisnis berbasis digital, ya nanti di kesimpulannya juga sama. Ada dua manfaat, ada dua kegunaan, gitu ya. Nah, coba nanti ini bisa diperbaiki ya, teman-teman ya. Supaya nanti Anda ujian, maksud Bapak, Anda sudah terbiasa lah gitu ya, menggunakan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai di sini? Ada yang tidak jelas? Siapa yang masih bingung? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Kalau macam angka gitu, Pak, kita kapan boleh pakai angka langsung tulis 50 pakai angka gitu? Kapan kita harus tulis 50 pakai tulisan gitu? LIMA, PULUH gitu. Oke. Catatan POEB masih disimpan nggak, teman-teman? POEB Anda masih ada nggak? Coba masih ada, Pak. Nah, kalau Anda bingung, Bapak sarankan, coba Bapak boleh share screen nggak sebentar? Bapak share screen sebentar ya. Nih, udah kelihatan belum ya? Tadi yang tanya siapa ya? Udah, Pak. Nicholas ya? Iya, Pak. Ya, ini Nicholas, nanti cari di POEB, nanti kamu ketik penggunaan angka gitu ya. Angka. Angka di halaman berapa itu ya? Ini perusahaan kata. Ini singkatan. Nah, ini di halaman 42. Nicholas. Oh, oke. Masih, Ya. Pak. Ya. Misalkan ya, kalau Anda tanya kayak tadi, Pak, kapan ditulis angka atau tidak? Nah, ini nih. Kalau bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali dipakai secara berurutan. Misalkan ya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, ini tidak ditulis dengan angka 3, tapi ditulis dengan huruf. Gitu ya. Jelas nggak ya? Ya, makasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Kecuali gitu ya, Anda mau menguraikan ada 72 ini ada isinya apa aja gitu ya. Misalkan 52, 15, dan 5. Nah, ini boleh ditulis dengan angka, bukan huruf gitu ya. Atau misalkan dengan urutan seperti ini ya. Ada urutan 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Ini kan urutan ya. Nah, ini boleh ditulis dengan angka. Kalau di awal, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Tidak boleh ditulis dengan angka seperti ini, tidak boleh nih. Ini harus dihindari. Ya. Ini soal latihan kita tadi nih. Nah, apabila bilangan pada awal kalimat dinyatakan dengan satu atau dua kata, gitu ya. Misalkan ini kan 250 ini kan panjang kalau ditulis gitu ya, 250. Ya, dia kita bisa tulis dengan angka gitu ya. Ini kan lebih dari satu angka gitu ya. Ini dua angka ini kalau Anda lihat. Nah, ini harus dihindari maksudnya gitu ya. Jadi penulisan angka seperti ini bilangan besar bisa ditulis dengan sebagian huruf, sebagian angka. Ini kan besar ya. Bisa ditulis dengan angka, bisa dengan huruf gitu ya. Ini juga sama nih, angka, huruf. Kalau bilangannya tuh bilangan besar ya gitu. Kalau ukuran panjang penulisannya seperti ini ya, lihat baik-baik. RP penulisan mata uang tidak ada spasi setelah RP dan angka pertama. Ingat baik-baik ya. Itu ketetapannya.
Oke. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, intinya kalau Anda bingung, bacalah di PWB itu semuanya lengkap. Tidak perlu dihafal, itu dibaca tiap hari ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, ya diskusi kita pagi ini, kita cukup di sini dulu. Kalau ada yang masih bingung, nanti boleh tanya ke Bapak, bisa DM, silakan. Ke grup juga silakan, grup WA kita ya. Oke, apakah ada yang masih bingung? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya? Ya, nanti pelajari baik-baik teman-teman. Bapak memberikan tips tadi ya, Anda ingin berbaik. Tipsnya apa Pak? Tadi Anda lihat, kalau sebuah kalimat itu harus dicek dulu. Kalau ada sebuah kalimat, tolong cek dulu apakah diksinya sudah terpenuhi atau belum, prinsip-prinsip tadi ya. Mulai dari kata baku, kata berembuhan, pasangan kata idiomatik gitu ya, itu harus dicek baik-baik. Setelah dicek kalimat itu, Anda harus cek di tahap kedua, kalimat ini sudah memenuhi kalimat efektif atau belum. Apakah sudah utuh? Punya nggak subjeknya Pak? Punya nggak predikatnya Pak? Minimal 2 itu harus ada ya. Kalau dia sudah punya, Anda cek apakah dia sejajar atau tidak kata-kata yang digunakan. Seperti tadi ya. Kalau dia sudah sejajar, apakah dia fokus? Fokus itu artinya dia tidak boleh punya lebih dari satu subjek gitu ya. Dalam sebuah kalimat tunggal, atau predikatnya tidak boleh berimpit gitu kayak tadi ya. Kemudian berikutnya hemat, dia tidak bertele-tele, cermat, dia tidak multitafsir gitu ya. Misalkan guru baru datang, nah itu kan maknanya bisa dua ya. Guru itu baru datang atau guru baru itu datang. Nah ini yang tidak cermat, jadi harus ditekankan gitu ya. Kemudian logis, ya rasional, yang tidak rasional misalkan waktu dan tempat kami persilakan. Nah, kita tidak bisa menyilakan waktu dan tempat ya, tapi kita menyilakan orang gitu kan ya. Nah, jadi itu beberapa hal teman-teman yang perlu kita sadari bersama ya, bahwa penggunaan kita membiasakan yang benar gitu ya, bukan membenarkan yang biasa. Oke, itu mungkin dari Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, sesi pagi hari ini kita tutup. Semoga bermanfaat diskusi pagi hari ini. Begitu ya? Tidak ada ya, teman-teman ya? Oke. Kalau tidak ada, Bapak bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak semuanya atas kehadiran Anda. Kita akan bertemu lagi nanti setelah UTS ya. Ya, sekali lagi jangan lupa perhatikan baik-baik batas waktu pengumpulan jawaban Anda ya. Jangan sampai melebihi batas waktu yang diberikan karena Bapak tidak bisa intervensi apapun ya. Kalau Anda sudah telat, karena itu secara prosedur gitu ya. Kita mengikuti aturan yang berlaku. Bila Anda ingin mengikuti tes ulang karena misalkan ada kendala teknis, tolong Anda foto bukti waktu Anda upload jawaban ya. Itu Anda foto kalau memang error. Kalau tidak ada foto itu biasanya tidak, agak sulit gitu ya. Anda foto sebagai bukti, screenshot Anda, nanti Anda bisa kirimkan ke LSC. Misalkan memang ada kendala ya, tolong difoto ya, tolong di screenshot. Dan satu lagi jangan lupa, tolong disubmit, tolong dikumpulkan jawaban Anda. Kalau Bapak berharap, boleh usul H-2 itu sudah diupload gitu ya. Jangan sampai pas hari H, karena biasanya padat ya, semua teman-teman Anda upload bersama. Kadang-kadang mungkin Anda juga ada kendala internet, kita menghindari itu. Jadi sebaiknya 2 hari sebelum hari H kita sudah upload jawaban ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak. Semoga sukses, tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Kita jumpa lagi pada pertemuan setelah UTS ya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.